Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kemudahan dalam belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Al-Fatihah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Vita, Hadiroh. Nova, Hadiroh. Ulin, Hadiroh. Riani, Hadiroh. Kuni. Hadiroh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang pernah melihat atau mendengar orang yang difitnah di media sosial? Saya Bu, biasanya lewat status atau komentar. Menurut kalian, bagaimana perasaan orang tersebut? Malu dan tertekan Bu. Betul. Nah, hari ini kita akan membahas satu materi fikih yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu qadzaf. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang melihat langsung perbuatan tersebut. Tuduhan ini biasanya berupa ucapan langsung, tulisan, pesan di media sosial, status, komentar, atau sindiran yang jelas maknanya. Islam memandang qadzaf sebagai dosa besar karena merusak kehormatan dan nama baik seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang perbuatan ini. Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarbunal muhsanatil khafilatil mu'minatil lainu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang mengat dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 23. Ayat ini menjadi dasar bahwa perbuatan qadzaf adalah pelanggaran serius dalam Islam, karena menyangkut kehormatan, akhlak, dan ketertiban sosial, sehingga pelakunya berhak mendapatkan hukuman yang berat. Had atau hukuman bagi pelaku qadzaf adalah dicambuk sebanyak 80 kali untuk orang yang merdeka dan dicambuk 40 kali untuk budak, dan kesaksiannya tidak diterima selamanya. Syarat terjadinya qadzaf. Seseorang dikatakan melakukan qadzaf apabila: pertama, tuduhan diarahkan kepada orang yang menjaga kehormatan. Jadi, tuduhan ini biasanya diarahkan kepada orang yang menjaga kehormatan. Kedua, tuduhan disampaikan secara jelas. Tuduhan ini biasanya disampaikan langsung oleh seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menghadirkan 4 saksi. Orang yang menuduh saat melihat orang yang zina tidak mendatangkan 4 orang saksi. Yang keempat, pelaku sudah balik dan berakal. Orang tersebut tidak sedang tidur ataupun tidak sedang mabuk. Sekarang perhatikan contoh kasus berikut. Seorang siswa menulis di media sosial bahwa temannya perempuan tidak baik karena pergi dengan laki-laki. Tulisan ini menyebar di media sosial tetapi tidak ada bukti nyata. Menurut kalian, apakah kasus ini termasuk dengan qadzaf? Iya Bu, karena menuduh tanpa bukti. Dampak apa yang bisa dialami oleh korban? Nama baiknya rusak, stres, bahkan dijauhi teman-temannya Bu. Jika kalian menjadi orang yang mengetahui informasi ini, apa yang akan kalian lakukan? Tidak ikut menyebarkan Bu. Betul sekali, inilah sikap yang dikehendaki dalam Islam. Sekarang ibu ingin kalian merenung sejenak. Tanyakan pada diri kalian, apakah selama ini kita sudah menjaga lisan dan tulisan kita? Apakah kita pernah menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya? Sebagai manusia, kita terkadang belum sepenuhnya menjaga lisan dan tulisan dengan baik. Ada kalanya kita berbicara atau menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Dari pelajaran hari ini, kita belajar bahwa qadzaf adalah perbuatan menuduh zina tanpa bukti yang dilarang keras dalam Islam, karena merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu, kita harus menjaga lisan dan tulisan.
tidak mudah menyebarkan tuduhan, serta bersikap bijak dalam berkomunikasi, terutama di media sosial. Semoga pelajaran ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.